Ya, terima kasih Anda masih di Dokter Indonesia. Bersama saya sudah ada Dr. Herbowo. Apa kabar, Dok? Halo, apa kabar? Iya. Dr. Herbowo dikenal sebagai seorang spesialis anak. Makanya di segmen ini kita ingin bicara mengenai beberapa kebiasaan orang tua dalam memperlakukan atau menjaga kesehatan si anak. Dan ada apa di atas meja ini? Tentunya ada bedak. Apa fungsi bedak? Oh, biar cantik wajahnya, benar-benar ya. Wangi, cakep. Terus apa lagi? Putih. Biar nggak gatel. Berarti suaminya kasih bedak, Bu, ya. Oke, nah ini bicara masalah bedak tentunya berkaitan dengan bagaimana cara orang tua setelah putra, putri atau bayi atau balitanya habis mandi langsung kasih bedak. Di sini kita ingin menginformasikan kepada Anda apakah memberikan bedak pada bayi Anda sudah tepat dan tidak berpengaruh pada kesehatan mereka. Kira-kira apa jawabannya? Sudah tepat nggak kasih bedak pada bayi? Pernah ngelakuin, Bu? Masih ingat anak yang terakhir? Atau cucu? Biasanya kasihnya saat kapan? Habis mandi atau? Keringatan. Di daerah mana? Kita tanya mereka dulu ya, Dok ya. Yang penting daerah mana? Apa? Leher, lalu badan, ketiak, lalu paha, bokong. Semua aja, Bu. Nyemplung ke bedak. Nyemplung bedak. Kayak mau bikin resol. Oke, Dr. Herbowo. Kita luruskan mengenai pemberian bedak pada bayi. Mungkin sekarang pertanyaannya adalah usia berapa anak-anak boleh dikasih bedak? Kan apakah berkaitan dengan sensitivitas kulit atau karena pengaruh filter dari hidungnya? Karena kan bedak ini ya kalau ini mana yang boleh dianu ya? Ini terbang kemana-mana kan? Biasa kan Ibu gitu kan? Cus. Nah, ini apa yang harus diperhatikan, Dok? Ya, jadi sebenarnya dari tahun 1980 tuh penelitian sudah menunjukkan bahwa bedak itu sebetulnya tidak dianjurkan sebenarnya pada anak. Oke. Karena memang partikelnya sangat halus sekali sehingga dia bisa masuk ke bagian paru-paru yang paling dalam. Artinya bisa membuat sesak, bisa membuat anak alergi, terbatuk-batuk, dan sempat diributkan juga karena bentuknya yang selalu bentuknya seperti botol, anak jadi senang dia seakan-akan itu botol buat diminum dan ternyata itu berbahaya sekali kan kalau ternyata yang keluar bedak gitu. Iya. Jadi berbahaya sekali. Jadi sebenarnya dari tahun 1980 itu sudah sebenarnya tidak dianjurkan gitu. Nah, di tahun 2005 sampai sekarang yang lebih heboh lagi bahwa ternyata bedak mengandung bahan namanya talet itu. Talet itu sekarang yang lagi diributkan ternyata dia mengganggu hormon androgen pada anak-anak. Jadi dia nanti akan mengganggu hormon androgen. Androgen itu untuk hormon cowok. Iya, berarti hormon kenapa? Ada yang bilang katanya testisnya jadi tidak turun. Ganggu kesuburan juga. Betul. Awalnya dulu juga ada kayak bahan dasarnya itu talc, TALC. Ini berbahan dasar kayak batu mineral. Ini juga berpengaruh pada radang paru ya. Makanya sekarang diganti dengan kayak gandum atau bahan jagung. Mengandung asbes segala juga pernah begitu. Iya, jadi waspada terhadap bedak. Jadi kalau mau beli bedak dilihat dulu, Bu ya. Isinya bedak apa beras. Isinya harus ini. Ya, ini kemudian cara. Kita juga harus memperhatikan cara. Tadi saya udah contohkan. Biasanya dulu ada apa ya? Kayak spon ya, Bu ya? Spon, kemudian ada tempatnya ditaruh di bulat, buk, terbang. Taruh di sini lagi, buk, terbang. Nah, ini cara yang sebaiknya untuk mengurangi dalam arti gini, memang benar untuk membuat harum, mewangikan si bayi habis mandi, tapi kan jangan sampai berisiko penyakit pada bayi kita. Apalagi nih ibu-ibu kalau misalnya kelahiran putra pertama saya, pasti datang bawanya apa? Bedak kan? Jarang bawa duit langsung kan? Nggak ada sih. Ya gimana caranya, Dok? Tapi kalau memang terpaksa gitu ya, karena di Indonesia kepercayaan untuk pakai bedak tuh masih tinggi sekali. Jadi artinya pemakaiannya harus ada cara khusus. Nomor 1, tidak diberikan di daerah wajah dan tidak di daerah kemaluan. Wajah dan kemaluan. Tubuh ya, masih ingat di mana letak wajah? Sini ya. Kemaluan? Tunggu alasannya, kenapa, Dok? Karena kalau di wajah itu bisa langsung terhirup, jadi artinya mesti hati-hati sekali. Sedangkan kalau di daerah kemaluan dia nanti bisa masuk ke dalam saluran kencing. Nanti akhirnya, apalagi wanita? Ya, apalagi wanita, sehingga sering sekali nyebabin nanti infeksi saluran kencing. Nah, kemudian yang kedua,
selain lokasi itu tadi, usia ada yang spesifik nggak? Kalau usia sih nggak ada sih. Nggak ada ya? Jadi pada Oke. sebenarnya dari lahir juga bisa, tapi caranya memang memberikannya khusus bahwa nggak boleh langsung ditabur-taburkan begitu. Ini bisa nggak keluar ya? Bisa, bisa. Ya, jadi nggak boleh langsung begini di depan anak-anak atau di depan anaknya. Ini bahkan misalnya anaknya ditaruh di sini. Iya. Kita cuma begini aja nih, udah keluar. Apalagi begini, udah keluar. Apalagi kalau kita lihat Kadang suka di jalan cemong-cemong ini itu tumbuhannya pasti begini banyak dong. banget kan. Bener nggak? Jujur, saya dulu digitu nama ibu. Makanya sekarang putih kan. Maka cemongnya sampai sekarang. Nah, ini selain radang paru, kemudian sensitivitas kulit. Jangka panjangnya, anggaplah ya maaf misalnya gini ada salah satu orang tua, aduh lagi nonton nih. Waduh, dari usia baru lahir, udah saya pergoki aja mau bedak. Sekarang anaknya udah usia 4-5 tahun. Apa pemeriksaan apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengetahui apakah ada dampaknya jangka panjangnya, Dok? Biasanya yang paling sering dampaknya sih alergi ya. Alergi. Gampang batuk. Kalau memang nggak ngalamin ya nggak apa-apa sih. Tapi Oke. memang kalau sebaiknya kan kita mencegah dari awal. Kalau memang udah telanjur biasanya susah hilang. Tapi Iya. yang penting cegah di awal. Tapi itu tadi kalau mau ngasih, sebetulnya kalau mau ngasih tidak boleh dekat bayinya ya. Iya. Jadi misalnya bayinya di sini, kita kasihnya sudah Tetangga harus sebelah jauh. gitu, Dok, ya? Iya, di rumah sebelah. Rumah sebelah. Enggak. Ya, jadi Di kita bayinya, udah Dok? kasih dulu, Ah. kita udah kasih, kita udah usap dulu. Udah usap dulu, begitu sudah usap udah nggak ada yang terbang-terbang. Nah, ini baru kita ini. Dan sebisa mungkin saat mengusapnya jangan sampai Ya, mengepul ya. mengepul. Jadi emang udah harus beres dulu di sini. Sudah tidak ada yang mengepul. Pelan-pelan Nah, usapnya baru ya? pelan-pelan kita Oke. usap. Dan hindari daerah wajah langsung dan Dan kemaluan daerah secara kemaluan. langsung. Berarti pun kalau wajah pun ya dikit aja tuk 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 biar cemongnya ada ya. Dan biasanya jangan sampai kelihatan lah. Kalau masih cemong-cemong artinya masih kebanyakan pastinya. Tuh makanya Bu kebiasaan waktu masih kecil jangan dibawa sama sucu ya. Dulu Bu cemong-cemong. Oke, ada yang mau ditanyain nggak ada tentang bedak? Udah ngerti ya? Mantap. Kasih tahu sama menantu ya di rumah atau anak bahwa bedak itu sangat bermanfaat untuk kebersihan dan wanginya si bayi, tapi juga bisa berdampak sebaliknya jika tidak diperhatikan cara yang tepat. Terima sekali. kasih Dr. Terima Noah kasih atas sekali. informasinya ya. Ya, setelah kematian, setelah bedak, ada informasi apa lagi untuk Anda hari ini? Sesaat lagi kami akan kembali. Olahan nikmat dan segar dari kunyit yang juga berkhasiat bagi kesehatan. Asem ya, agak asem. Untung ada dokter, jadi manisnya dari dokter.